dia pernah cerita kalau arsiteknya Monas itu ternyata fobia terhadap ketinggian. Jadi arsitek Monas itu dia mau buat Monas tapi dia sendiri nggak pernah naik sampai ke atas. Sejarah panjang arsitektur Indonesia menjadi saksi keberadaan negara Republik Indonesia. Sebelum masa kemerdekaan, dunia arsitektur di Indonesia didominasi oleh karya arsitek Belanda. Masa kolonial tersebut telah mengisi gambaran baru pada peta arsitektur Indonesia. Kesan tradisional dan vernakuler serta ragam etnik di negeri ini diusik oleh kehadiran pendatang yang membawa arsitektur di Indonesia. Bentuk arsitektur di Indonesia asli kemudian dimulai dari sebuah institusi arsitektur di era setelah kemerdekaan. Selama periode tersebut sampai sekarang, arsitektur berkembang melalui proses akademik dan praktek arsitektur pada sebuah arsitektur kontemporer Indonesia. Saya kebetulan akan ngebahas tentang dunia heritage. Saya mewakili orang awam sekali tentang dunia arsitektur dan teman-temannya itu. Tapi saya sudah kedatangan sahabat saya yang memang insya Allah berkompeten kita ngomong tentang hal seperti ini gitu. Teman-teman perlu juga tahu sebelumnya nggak ada Monas, terus ada Monas, bagaimana katedral berdampingan dengan Istiqlal dan lain-lainnya itu. Nah, hari ini saya sudah kedatangan sahabat saya, Febilia. Dia adalah Ketua Bidang Pengkajian dan Pelestarian Arsitektur IAI Jakarta, Ikatan Arsitek Indonesia. Ikatan Arsitek Indonesia. Halo Mbak, apa kabar? Hai Mas, Sehat? Apa kabar? Sehat. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Baik. Mbak, langsung aja. Oke. Nah, teman-teman kayaknya udah penasaran. Cerita sedikit aja Mbak, 1 menit, 2 menit tentang sejarah arsitektur Batavia. Sedikit, abis itu kita masuk pasca kemerdekaan. Sejarah kota Jakarta mungkin ya Mas Ya, ya? kota Jakarta. Ya, kalau kita bicara tentang sejarah Jakarta, kalau kita tarik ke belakang, berawal dari Pelabuhan Sunda Kelapa yang kemudian menjadi Jayakarta. Bangunan Sunda Kelapa itu dulu kalau nggak salah dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran. Terus kemudian diambil alih oleh Fathahillah waktu itu Kesultanan Demak dan dirubah menjadi namanya Jayakarta. Kalau nggak salah tuh tanggal 22 Juni 1520 sekian. Sorry kalau saya salah. Dan itu yang kita peringati sebagai hari lahir Jakarta sampai saat ini. Ulang tahun Jakarta itu berawal dari situ. Kemudian dari Jayakarta setelah diambil alih lagi oleh Belanda menjadi Batavia, dan kemudian setelah diambil alih lagi oleh Jepang dia menjadi Jakarta. Dan kemudian setelah kita merdeka dia namanya tetap Jakarta. Gitu. Dan pembangunan arsitektur di kota Jakarta sendiri itu juga salah satu yang Belanda. Atau salah 2 yang Mbak kenal dan tahu tentang bangunan-bangunan apa saja yang pernah di bangunan di sekitar peninggalan. bangunan di sekitar gedung kota tua Jakarta. Kalau kita lihat kan ada gedung Fathahillah, ada Bank Indonesia, ada Bank Mandiri. Kalau kayak museum Museum Keramik, Museum Nasional. Termasuk tuh Mbak ya? Termasuk. Museum Nasional tuh kalau nggak salah tuh dulu aku pernah dapat cerita dari Ade Purnama, sahabat museum. Dulunya tuh dia namanya Rumah Jodoh. Rumah Jodoh? Rumah Jodoh. Oh iya? Dikenalnya oleh masyarakat sebagai Rumah Jodoh karena mungkin kan dulu kan hiburan nggak terlalu banyak Mas. Jadi orang datang ke situ, itu salah satu tempat yang orang datangi kalau ingin cari jodoh. Oh iya. Ini menurut Ade Purnama. Iya. Gitu, kurang lebih begitu. Jadi pada saat Indonesia merdeka, bangunan-bangunan itu karena dia tadinya jadi kayak kota tua Jakarta tuh tadinya adalah pusat pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga setelah Indonesia merdeka, kemudian bangunan-bangunan itu diambil alih oleh pemerintah. Jadi kayak misalnya kayak kita lihat nih Museum Bank Indonesia. Dulunya tuh dia bank
punyanya Belanda. Jadi akhirnya dia menjadi Bank Indonesia. Terus begitu juga Bank Mandiri dan lain-lain gitu. Kayak Museum Fathahillah, akhirnya dia menjadi Museum Fathahillah. Itu semua dikelola oleh pemerintah karena itu adalah menjadi kayak pampasan perang gitu loh punya pemerintah. Gitu. Kalau yang heritage tapi bukan peninggalan Belanda, ada nggak sih Mbak yang dibangun sendiri oleh banyak sih. Kalau kayak Hotel Indonesia termasuk bukan? Enggak? Hotel Indonesia itu setelah kemerdekaan Mas. Itu kita tuh, itu bangsa Indonesia. Itu peninggalan zaman Soekarno. Apa Mbak yang bangunan yang bukan peninggalan Belanda tapi bagian dari sejarah Indonesia gitu. Oke. Kalau kita bicara tentang Jakarta setelah kemerdekaan, kita ngomong Jakarta ya, Mas. Kita ngomongin Jakarta sudah kemerdekaan, itu sama sekali kita nggak bisa melepaskan diri dari sosok Soekarno. Jadi apa yang terjadi, apa yang kita rasakan di Jakarta sekarang ini kurang lebih tuh dari hasil pemikiran beliau. Jadi dia satu saat dia pergi ke luar negeri, dia melihat ada setiap negara tuh punya tugu-tugu ikon gitu. Akhirnya dia mendirikan Monas. Monas itu hasil dari jalan-jalannya Soekarno. Jadi Monas itu kalau nggak salah dia membuat sayembara. Sayembara pertama nggak ada juara satunya. Jadi akhirnya dia bikin lagi sayembara kedua. Jadi terus tetap nggak ada juara satunya kalau nggak salah. Jadi juara 2, juara 3 sampai akhirnya dibangun Monas yang sekarang gitu. Gitu. Dan kalau saya nggak salah dengar kemarin tuh ada cerita. Jadi ada seorang arsitek senior namanya Pak Muldoko, dia tuh terlibat juga pada saat itu membantu salah satu orang yang membantu Soekarno. Dia pernah cerita kalau arsiteknya Monas itu ternyata fobia terhadap ketinggian. Jadi arsitek Monas itu dia membuat Monas tapi dia sendiri nggak pernah naik sampai ke atas. Menarik. Terus kemudian Istiqlal itu juga hasil sayembara. Dan yang menarik dari Istiqlal adalah arsiteknya itu adalah Bukling. Iya, Pak Silaban gitu. Jadi itu banyak hal yang menarik juga sih Mas kalau kita ngomongin soal Istiqlal. Saya pernah membaca buku, jadi ada satu buku yang dikarang oleh teman kita juga tentang Silaban. Jadi Istiqlal itu secara masa bangunan gitu, dia tuh ternyata tidak menghadap kiblat. Dia menghadapnya ke Monas. Tapi bangunan utama masjid yang kubahnya besar itu sama beliau diputar menghadap kiblat. Yang kubah besarnya itu? Yang kubah besar. Jadi kan ada bangunan kotak yang di atasnya ada kubah besar. Yang diameternya itu 45 sesuai dengan tahun kemerdekaan Indonesia. Itu diputar menghadap kiblat. Jadi kalau kita ngomongin kotak nih, misalnya site-nya kotak nih. Nah, kotaknya tuh menghadap Monas, tapi bangunan yang masjid di tengahnya itu diputar menghadap kiblat. Gitu. Jadi dia punya dua muka. Katanya itu perwakilan dari hablum minallah dan hablum minannas gitu. Jadi menghadap kota, sumbu kota. Jadi dia menganggap mungkin Monas itu adalah sumbu kota dan kemudian satu lagi menghadap kiblat. Gitu. Jadi itu menarik sih Mas, arsitek yang bukan muslim dia berusaha memahami agama. Jadi kalau saya nggak salah tuh teknologi saat itu, jadi kalau kita bicara tentang si bangunan yang dengan kubah diameter 45 itu, kalau nggak salah dengan teknologi saat itu kita harus memakai 24 tiang untuk menopang si kubah itu. Tapi yang terjadi saat ini adalah 12 tiang. Nah, kenapa 12? Karena waktu itu Pak Silaban berpikir tentang 12 Rabiul Awal. Hari lahir Nabi Muhammad. Gitu kan. Kalau nggak salah, maaf kalau saya salah, jumlah anak tangga menaranya itu sama dengan jumlah ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan menurut saya itu tuh menarik sekali ya, seorang yang bukan muslim berusaha untuk mempelajari dan memahami untuk membuat masjid, implementasi dari sebuah rumah ibadah yang saat itu mungkin terbesar di Asia saat itu. Dan Soekarno juga mungkin punya ini pendapat saya ya. Soekarno mungkin juga punya pemikiran sendiri kenapa dia meletakkan Masjid Istiqlal di situ. Dulunya itu adalah sebuah taman Belanda namanya Taman Wilhelmina. Taman Wilhelmina. Ya. Di situ. Mungkin dia punya pemikiran sendiri kenapa dia taruh di situ. Yang kita tahu berhadapan dengan katedral. Mungkin melambangkan kerukunan bangsa gitu. Itu awal-awal ya, yang dilakukan oleh Soekarno di Jakarta. Dan kemudian kalau nggak salah sekitar tahun 50-an gitu dia punya visi untuk memindahkan ibu kota ya.
ke Palangkaraya kalau nggak salah dulu ya. Tengah Indonesia, rata dan segala macam gitu. Tapi kemudian sekitar tahun 60 Indonesia itu ditunjuk menjadi tuan rumah Asian Games. Sehingga itu terlupakan tuh, terbengkalai untuk memindahkan ibu kota itu jadinya dikesampingkan gitu. Dan kita nggak mungkin membangun dari nol nih, mungkin pemikirannya Soekarno. Nah waktu itu yang Soekarno lakukan itu adalah kita butuh stadion. Akhirnya dia stadion GBK. Dia bikin stadion GBK, terus kemudian kita butuh hotel. Dia membuat hotel Indonesia dan kita membutuhkan satu monumen atau apalah ya, tugu untuk mengucapkan selamat datang. Jadilah patung selamat datang itu. Dan saat itu juga terjadi juga Sarina kalau nggak salah. Orang datang kita butuh hiburan. Jadinya Sarinah gitu. Dan kalau misalnya jembatan Semanggi kalau nggak salah, berbarengan di jembatan Semanggi. Dan kalau kita lihat nih sekarang titik-titiknya gitu ya, ternyata titik-titik itu menyambungkan antara Jakarta saat itu, Istana dan sekitarnya, Monas dan sekitarnya, dengan Kebayoran yang saat itu masih menjadi kota satelit. Dari mulai Monas ke Tamrin, Sudirman, nyambungnya ke sana gitu. Dan ya saya nggak tahu apakah ada maksudnya ataukah apakah dia sudah memikirkan sampai sejauh itu dan yang terjadi sekarang saya nggak tahu, tapi maksudnya menurut aku tuh keren banget sih. Iya. Keren banget itu. Jadi kalau kita lihat sekarang itu jadi satu jalan arteri dan benar-benar menggabungkan antara Jakarta yang kota lama dengan yang baru. Kebayoran. Saat itu kalau nggak salah sih Kebayoran tuh masih kayak semacam villa-villa gitu ya. Masih jauh dari pusat pemerintahan. Dan kemudian paket berikutnya tuh kalau nggak salah tuh adalah pada saat kita keluar dari PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB, terus kalau nggak salah Soekarno punya nama sendiri apalah gitu. Saya bukan ahli sejarah jadi saya nggak tahu, tapi itu adalah momen dimana akhirnya kita punya gedung MPR. Kemudian masih banyak sih bangunan-bangunan lain yang ikonik juga yang dibangun. Dan memang dibangun oleh bangsa Indonesia. Arsiteknya Indonesia. Kalau nggak salah tuh kecuali GBK ya. Kalau nggak salah waktu itu ada bantuan dari arsitek Rusia. Tapi memang kemudian ada bantuan juga dari arsitek-arsitek Indonesia gitu. Iya. Terus kemudian ada lagi yang kemarin kita baru ngobrol itu adalah gedung veteran. Gedung veteran yang sekarang ini jadi Balai Sabini yang kemudian sekarang jadi mall ya. Kemarin itu saya ketemu dengan arsiteknya. Arsiteknya masih ada dan dia sih tidak menyalahkan siapa-siapa, cuma dia bilang itu harusnya monumen. Jadi kalaupun misalnya kita membangun sekitarnya, harusnya kita memberikan ruang supaya monumen itu tetap menjadi monumen. Jadi si Balai Sarbini itu gedung pertemuan, tapi dia juga / monumen menurut arsiteknya. Sekarang malah dipakai gedung pertunjukan ya, Mbak? Oh enggak, memang saat itu dibuat memang gedung pertunjukan. Benar berarti ya? Udah benar, memang peruntukannya saat itu adalah itu gitu. Cuma dia / monumen. Jadi kan kalau kita lihat monumen kan harusnya diberikan ruang untuk dia menjadi monumen. Kalau sekarang ini kan dia dibungkus. Agak ketutup ya sekarang ya. Apalagi Mbak ikon-ikon Jakarta yang memang patut dan bagian dari sejarah yang memang tidak boleh dilupakan, bahkan kita harus lestarikan, Mbak. Gitu. Nggak ada salahnya kita memanfaatkan warisan itu, benar kan? Iya. Sementara selama kita tahu sejauh mana kita boleh merubah itu. Iya. Nah masalahnya kan rasanya di seluruh dunia juga kita nggak bisa punya aturan yang solid tentang bangunan cagar budaya. Maksudnya kayak peraturan yang paling umum adalah kita nggak boleh merubah fasad bangunannya. Jadi kulit bangunannya nggak boleh kita rubah, dalamnya nggak apa-apa kita rubah gitu kan. Tapi kan balik lagi kondisi bangunannya gimana? Apakah si kulit itu masih layak untuk kita pertahankan? Terus kedua, apakah dia cukup untuk mewakili ceritanya pada zamannya gitu. Itu sih yang kita maksudkan dengan pelestarian gitu. Jadi kalau misalnya mudah-mudahan 200 tahun lagi dari sekarang gitu, anak cucu kita tuh masih tetap bisa merasakan gitu Jakarta tuh perjalanannya dari dulu sampai sekarang tuh kayak gimana gitu. Bahkan dari prasasti yang kita temukan di Cilincing tuh dari 2000 tahun sebelum Masehi itu udah ada kehidupan di Jakarta ini gitu. Nah, gimana caranya supaya 200 tahun lagi dari sekarang gitu anak cucu kita tuh masih tahu perjalanannya.
perjuangannya Jakarta atau perjalanannya Jakarta sehingga sampai ke sekarang ini atau sampai ke 200 tahun yang akan datang gitu. Jadi itu dia tadi saya bilang, kalau kita mau ngomongin mesti diatur, susah ngaturnya gimana, karena kita nggak berbicara suatu benda yang sama gitu kan, zamannya pun berbeda, materialnya pun berbeda gitu. Jadi misalnya ada bangunan A, dia boleh dicat, dia boleh di ini, boleh di ini, boleh ini, tapi bangunan B, oh ternyata materialnya tuh udah kalau kita pakai cat yang biasa nggak bisa, karena dia ternyata harus dilewatin air segala macam. Nah, penelitian itu tuh yang penting untuk menentukan bangunan cagar budaya itu harus kita apakan gitu. Jadi beda-beda ya, treatmentnya tuh juga nggak bisa sembarangan ya. Treatmentnya nggak bisa sembarangan gitu, dan mungkin juga untuk misalnya gini, mau kita alih fungsikan gitu misalnya, atau mau kita rubah sedikit gitu misalnya, supaya fungsi barunya itu bisa lebih maksimal gitu. Dan masih kerasa heritage-nya. Tapi gitu. Masih kerasa heritage. Tapi itu juga tergantung dari arsitek yang mengerjakannya, atau mungkin arkeolog yang menelitinya, atau mungkin juga orang-orang di balik pengambil kebijakan saat itu gitu. Kayak kalau kita lihat piramida segitiga terbalik yang di Museum Louvre itu, mungkin kalau presidennya saat itu bukan itu dan arsiteknya saat itu bukan itu, mungkin jadinya beda kan. Iya. Dan mungkin kalau saat itu tidak diizinkan jadinya lain lagi. Mungkin saat itu juga nggak diizinkan, tapi akhirnya diizinkan gitu. Dan sekarang dia menjadi salah satu pusat destinasi. Mbak, kalau saya perhatiin, kalau saya mundur sedikit di zaman Hindia Belanda gitu ya. Kalau kebanyakan kita lihat itu kan di sini itu gedung-gedung tuanya gitu, kebanyakan warnanya warna-warna off-white, putih gitu ya. Sementara kalau pernah ya waktu saya ke Belanda gitu kan, gedung tua itu punya kesan yang warna-warna krem, bata gitu. Itu aku nggak tahu ya, pertanyaan ini tepat atau tidak gitu. Apakah ada adaptasi iklim, atau saya nggak tahu adaptasi selera gitu. Kalau di Indonesia lebih banyak putihnya nih gitu menurut Mbak. Oh iya, malah ya kalau nggak salah tuh, saya lupa gedungnya, saya nggak akan menyebutkan nama arsiteknya lah, tapi ada beberapa arsitek yang akhirnya dia dari Belanda ya, yang akhirnya dia membuat beberapa gedung yang ikonik di Jakarta, tapi dia juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dia melupakan iklim kita yang 2 musim. Jadi kayak mereka masih terbiasa dengan bangunan di Eropa yang curah hujannya sedikit, angin yang nggak kencang mungkin ya. Sementara kita di sini kan 6 bulan musim hujan itu dengan angin yang kencang. Jadi masih banyak, bahkan arsitek mereka pun butuh belajar. Jadi benar ya. Dugaan-dugaan saya mereka itu mereka melakukan adaptasi ya gitu. Dan mungkin adaptasi yang mereka lakukan itu malah benar loh Mas. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita masuk ke bangunan-bangunan Belanda gitu, walaupun dia nggak pakai AC, tapi kita nggak merasa panas ya. Iya benar. Karena dia tuh menyediakan ruang untuk hawa panas gitu. Jadi kalau kita lihat kan mereka kayak ada ruang di bawah plafon. Kan kalau kita tahu ya, udara panas itu naik ke atas. Lebih ringan, dia naik ke atas gitu. Nah, itu yang sudah dilupakan sih justru. Sebenarnya harusnya itu adaptasi itu mesti dilanjutin ya, Mbak. Di gedung-gedung barunya sekarang ini ya. Jadi nggak perlu. Sekarang juga beberapa kali saya ke museum atau ya taruhlah ke Monas kan, udaranya tuh ya memang dingin ya, walaupun bau-bau heritage gitu. Ada yang lebih advance sih Mas. Di stasiun kereta Tanjung Priok. Itu tuh di sisi kanan, kalau kita dari kita lihat di depan sebelah kanan bawah, itu ada kayak semacam basement, tapi sebenarnya dia bukan basement. Nah, tapi katanya itu gunanya saat itu adalah sebagai pendingin. Stasiun Tanjung Priok ya? Stasiun Tanjung Priok. Mungkin kalau pandemi udah selesai, aku bisa nganterin Mas ke situ. Iya, harus Mbak. Sekarang gimana Mbak? Ceritain sedikit aja. Gimana kita mampu merevitalisasi gedung-gedung heritage ini? Dengan cara apa Mbak? Dengan cara kalau yang sederhana kan ya sudah dirawat misalnya gitu. Selain itu Mbak gitu, dengan cara apa? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang melestarikan bangunan cagar budaya, kita akan berbicara tentang perjalanan panjang gitu ya Mas ya.
perjuangan yang panjang gitu. Yang kalau ditarik gitu nggak tahu tuh mana ujungnya, mana akhirnya gitu. Nah, jadi mungkin kalau menurut aku yang perlu kita lakukan itu adalah memberikan pemahaman yang benar dan cukup untuk orang bisa menghargai itu gitu. Oke. Nah, itu sih sebenarnya yang kita lakukan saat ini di IAI Jakarta. Kita berusaha untuk membuat sebanyak mungkin orang untuk paling nggak tahu dulu gitu. Lewat apa Mbak enaknya? Kan sekarang zaman dunia maya nih, ya salah satu kan lewat program ini ya maksudnya, supaya terutama anak-anak muda kita gitu ya, yang sekarang demen suka selfie dengan barang-barang, kan harusnya ada peluang di situ untuk kita dalam tanda kutip bahasa revitalisasi saya itu ya menjaga gitu loh dari sisi yang populernya gitu. Sebenarnya kan banyak ya yang sudah dilakukan oleh komunitas-komunitas kayak misalnya Goes Heritage. Ada tuh geng IAI nasional, mereka bikin acara namanya kalau nggak salah Goes Heritage. Jadi mereka naik sepeda ke bangunan-bangunan tua, terus kemudian ada yang bercerita tentang sejarah bangunan itu gitu. Nah, kalau yang kita lakukan, tapi itu kan mungkin udah advance ya. Nah, kalau yang kita coba lakukan itu adalah kita coba jadi nggak cuma kalangan tertentu tapi ke masyarakat luas gitu. Kemarin tuh kita bikin acara namanya Heritage and Sketch. Jadi kita mengajarkan bagaimana kita men-sketch bangunan heritage. Jadi dokumentasi itu adalah cara paling awal, untuk kita bisa melestarikan satu bangunan. Pertama kita harus punya dokumentasinya dulu. Jadi misalnya bangunan direvitalisasi, kita nggak tahu nih dulunya kayak gimana. Biasanya kan dari foto zaman dulu, atau ada beberapa yang juga dari lukisan zaman dulu. Nah, jadi waktu itu kita mikir kalau sebelum kita mendokumentasikan dengan cara yang lebih rumit dengan scanner dan bla 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 bla, cara yang paling gampang adalah kita dengan sketch. Waktu itu kita bikin acara namanya Heritage and Sketch. Jadi kita mengajarkan gimana caranya kita men-sketch bangunan cagar budaya. Menarik. Jadi kayak misalnya kita lihat signifikansi bangunan itu apa. Jadi kan nggak harus bangunannya, tiangnya. Oh, tiangnya kayak gini gitu. Tiang itu kan juga bercerita. Jenisnya apa, dari tahun berapa, gayanya apa gitu. Dimulai dari jendela gitu. Dan saat itu pesertanya lumayan banyak, hampir 200 orang dan dari segala macam kalangan, dari segala macam umur. Satu dokumentasi, dan yang kedua adalah paling enggak mereka tahu bagaimana harus bersikap. Rata-rata pakai cat air. Pada saat mau gitu kan dikebas gitu. Tapi pada saat mereka ada di bangunan cagar budaya, mereka ya behave. Mereka tahu mereka nggak bisa otomatis otomatis gitu. Jadi sebenarnya itu sih Mas, pelan-pelan gitu. Jadi paling nggak masyarakat umum mulai tertarik aja dulu. Terus kemudian buat teman-teman sesama arsitek paling nggak tertarik aja dulu gitu. Karena masih sedikit sekali arsitek yang tertarik untuk menjadi bagian dari pelestari bangunan cagar budaya. Paling nggak mereka ngerti aja dulu gitu. Tertarik aja dulu gitu. Kita akan bahas lagi di sesi atau di episode mendatang. Sangat menarik, saya bahkan sangat tertarik gimana Dalia bisa mengajari sketch. Ayo Mas. Dunia heritage. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa.